Hai, sudah siapkah kamu untuk belajar hari ini? Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen, serta mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang membuat cerpen dengan latar belakang sejarah Indonesia. Simak animasi cerpen berjudul Toko Buku Bekas berikut untuk memahami dalam pembuatan cerpennya. Lonceng di pintu toko buku bekas berbunyi, menandakan ada yang datang maupun pergi. Terlihat seorang siswa dengan napas terengah mengusap rambut dan seragamnya yang sedikit basah. Kehujanan ya? Tanya seorang pria tua yang duduk di kursi kasir. Ya pak, saya izin menumpang untuk berteduh. Arham, begitulah nama yang tertulis di seragamnya. Mau saya pinjamkan payung? Pria tua itu menawarkan payung hitam pada Arham. Arham melihat sekeliling. Toko ini rupanya cukup menarik, terlihat klasik dan membuatnya penasaran dengan buku-buku yang tertata di rak-rak buku maupun yang hanya ditumpuk di lantai. Saya mau melihat-lihat dulu. Arham tadinya hendak memilih untuk meminjam payung tersebut karena lebih baik ia cepat sampai rumah sebelum gelap. Namun, karena rasa ketertarikannya terhadap toko buku bekas ini lebih kuat, ia batalkan niatnya untuk segera pulang. Arham berjalan menyusuri rak-rak buku di sana. Sementara itu, pria tua tadi menyimpan kembali payung hitamnya ke kolong meja. Suasana toko buku bekas ini sangat sepi. Tak terlihat satu orang pun kecuali Arham dan pemiliknya. Sepertinya karena di luar hujan sehingga tidak ada yang berkunjung ke sini. Arham menelisik buku-buku yang berisi cerita tentang para pejuang dari berbagai daerah. Seakan memiliki magnet, ia tertarik oleh sebuah buku di sana. Tangannya pun langsung meraih buku yang lumayan tinggi tersebut. Depati Parbo. Arham membaca buku tersebut dengan sedikit rasa penasaran. Tanpa ragu, ia pun membuka buku tersebut. Arham terkejut. Buku itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata dan tiba-tiba saja ia berpindah tempat. Ia sekarang berada di dalam sebuah lemari pakaian. Arham terdiam. Ia terkejut sekaligus bingung. Ketika Arham hendak membuka pintu lemari tersebut, tiba-tiba saja, Depati, Belanda sudah membangun posko di puncak bukit Gunung Raya. Mereka memasuki Kerinci lewat Muko-Muko dengan menyusuri Sungai Manjuto. Kita harus segera melawan mereka. Betul, Depati. Kita sudah tidak aman lagi. Terdengar perdebatan orang-orang di sana. Depati. Arham bergumam dalam hatinya. Apakah yang dimaksud orang-orang di luar sana adalah tokoh di buku yang ia baca tadi? Arham tahu, mungkin ini konyol. Tapi, apakah ia masuk ke dalam buku itu? Terlalu banyak pertanyaan dalam benak Arham sampai ia tak bisa fokus. Baiklah, kita susun strategi terlebih dahulu, kemudian kita lakukan perlawanan terhadap Belanda. Ucap orang yang dipanggil Depati tersebut. Arham tersungkur, jatuh keluar dari lemari itu karena badannya terlalu bersandar pada pintu yang tak terkunci. Siapa kau? Orang-orang yang berada di sana langsung menodong Arham dengan senjata tajam. Arham langsung berdiri dan menjawab dengan terbata-bata. Aku hanya seorang siswa. Lihatlah pakaianku ini. Aku kesasar. Aku tidak tahu tiba-tiba bisa ada di sini. Pendusta. Kau pasti suruhan orang Belanda, bukan? Mereka semua menatap curiga terhadap Arham. Bagaimana tidak? Arham berpakaian bersih dan rapi. Wajahnya pun seperti orang luar negeri. Mereka pun tak mengenal Arham. Wajar saja bukan jika mereka salah paham? Arham ketakutan. Dunia tiba-tiba saja gelap. Ya, Arham pingsan. Arham menyium aroma teh yang diseduh. Kesadarannya telah kembali. Ia duduk dari tidurnya. Bagaimana keadaanmu? Depati memberinya secangkir teh hangat. Aku baik-baik saja. Ucap Arham menerima teh tersebut kemudian menyicipnya. Apa kau benar-benar
tidak berpihak kepada Belanda? Tanya Dipati menginterogasi Arham dengan tatapan menusuk. Iya, aku sungguh-sungguh bukan pihak Belanda. Aku Tidak usah bersumpah. Itu tidak perlu. Jelaskan saja asal-usulmu. Depati Parbo memotong ucapan Arham. Jika aku jelaskan, apa kau akan percaya? Arham bertanya dengan penuh keraguan. Mungkin, jawab Depati kemudian menyeruput secangkir teh miliknya. Arham menelan ludah dengan susah payah, kemudian menenggak teh hangat itu hingga tandas. Aku tidak berasal dari masa ini. Aku berasal dari masa depan. Aku berasal dari tahun 2024, bukan 1900. Pembohong, bentak Dipati Parbo. Tidak, ini nyata. Entah Arham dapat dari mana keberanian itu, tapi ia berani menyangkalnya. Bagaimana kau membuktikan cerita fiktifmu itu? Arham berpikir, bagaimana caranya ia membuktikan dirinya tidak berbohong? Ia melihat ke arah jam tangannya. Lihatlah ini, jam tanganku. Arham menunjukkan jam tangannya. Jam ini dibuat tahun 2020. Bisa saja kau mengukirnya. Tidak ada jam tangan digital seperti ini di tahun 1900, bantah Arham. Depati berpikir, benar juga. Belum pernah ia temui jam tangan seperti itu selama ini. Tapi bisa jadi hanya karena Depati belum melihatnya saja, bukan? Siapa tahu ini sudah beredar di negeri lain. Sementara ini kau tetap aku tahan. Akan aku putuskan setelah kepulanganku melawan Belanda. Setelah mengatakan itu, Depati Parbo keluar dari rumah. Arham berlari, hendak menyusul Depati Parbo. Namun rupanya rumah tersebut sudah dikelilingi oleh orang-orang suruhan Depati untuk mengawasinya. Ia pun ditahan untuk tidak keluar dari rumah tersebut. Di sisi lain, Depati Parbo memimpin rakyat Kerinci melakukan pertempuran pertamanya dengan Belanda di Manjuto Lempur. Pihak Belanda banyak yang berjatuhan akibat peperangan ini. Pada tahun 1901, Belanda mengurungkan niatnya untuk memasuki Kerinci. Namun, pada tahun 1902, pasukan Belanda yang berjumlah 500 orang mendarat di Muaro Sakai di bawah pimpinan Komandan Bolmar. Mereka menuju Kerinci dibantu oleh Tuanku Regen sebagai penunjuk jalan. Selama peperangan itu berlangsung, Arham yang terbukti bukan pihak Belanda dilatih untuk siap berperang, walaupun asal-usul Arham masih tidak jelas. Orang-orang perlahan mulai percaya bahwa Arham adalah orang baik karena ia banyak membantu dan mengatasi kesulitan di sana. Turut sertanya Arham dalam peperangan adalah sebagai tindakan terakhir Arham untuk membuat seluruh rakyat Kerinci yakin bahwa ia bukan pihak Belanda, sehingga tidak ada seorang pun yang memiliki niatan untuk membunuhnya. Depati, kami mendapatkan kabar bahwa Belanda sudah kembali bergerak. Mereka menyerang 3 tempat di Kerinci. Mana saja itu? Renah Manjuto, Kota Limau Sering, dan Tamiai Dipati. Dan kabarnya Kota Limau Sering kini sudah dikuasai oleh Belanda. Betul Depati. Bahkan mereka sekarang dengan mudahnya memasuki lembah Kerinci. 1 tahun berselang setelah mendengar kabar tersebut, Arham mendengar kabar baru. Belanda melakukan penyerangan di Pulau Tengah lewat 3 arah, yaitu Senggaran Agung Jujun dari timur, Batang Marau Danau Kerinci dari utara, dan Semerap Lempur Danau dari barat. Pada peperangan ini, Haji Ismail dan Haji Husin yang merupakan ulama ternama turut memimpin bersama pemimpin pasukan dari dusun lainnya di Kerinci. Peperangan di dusun ini merupakan peperangan paling sengit dan paling lama. Masjid Keramat di Pulau Tengah dijadikan sebagai benteng pertahanan oleh masyarakat. Arham mulai gugup. Ia harus bersiap karena Belanda bisa menyerang mereka kapanpun. Lamanya peperangan di Pulau Tengah menandakan bahwa mereka sama-sama kuat. Arham pun kembali melatih dirinya untuk siap berperang. Tak lama setelah itu, kembali seseorang memberi kabar. Kabar baik atau buruk? Arham bertanya terlebih dahulu sebelum pembawa berita itu mengatakan kepada Depati Parbo. Kami pun dengan seksama mendengarkan kabar yang akan disampaikan.
Pasukan Belanda mulai menyerang dengan membakar dusun baru. Masjid Keramat pun ikut terbakar. Kabarnya Belanda kini menuju kemari. Ke markas kita. Betul, Dipati. Kalau lo, iya Arham. Arham begitu gugup. Bagaimanapun ia baru memasuki usia 20-an di tahun ini. Ia tak ingin mati muda. Apalagi ia baru beberapa tahun melatih diri untuk siap berperang. Mentalnya bukan mental pejuang. Ia kan generasi yang lahir untuk mempertahankan kemerdekaan, bukan berjuang demi kemerdekaan. Dan benar saja, tak lama setelah itu peperangan pun terjadi. Peperangan tersebut berlangsung selama 5 hari. Arham yang sudah kehabisan stamina di hari kelima tersebut menjadi lengah dan tidak fokus. Padahal ia sudah berjuang sejauh itu. Ia tertembak oleh pasukan Belanda dan tewas di tempat. Dunia Arham kabur hingga akhirnya menggelap. Nah, Arham terkejut mendapati tepukan di bahunya. Rasanya tadi ia sudah mati. Kenapa bisa ada yang membangunkannya? Hah? Arham mengucuk matanya. Pandangannya yang kabur kian jelas. Rupanya itu pria tua pemilik toko buku bekas. Kakek! Tiba-tiba saja Arham memeluknya. Arham senang. Rupanya ia belum tewas di medan tempur. Apa kau bermimpi? Ya, mungkin begitu. Arham menjawab sembari memandangi buku yang tadi ia baca. Aku membangunkan dirimu karena hujan sudah reda. Hari sudah mulai gelap, jadi pulanglah. Baiklah, aku akan menamatkan buku ini kemudian pulang. Pria tua itu pun meninggalkan Arham di meja baca yang terletak di sudut belakang toko. Arham penasaran, apakah ia bermimpi seperti tadi karena ia membaca bukunya? Dilihatnya halaman terakhir yang ia buka. Halaman tersebut berisi tentang penyerangan Belanda di markas Panglima Perang Kerinci, yaitu di Pati Parbo yang berlangsung selama 5 hari. Karena perang yang tidak berkesudahan itu, Belanda akhirnya membujuk Dipati Parbo untuk mengadakan perundingan damai. Salah satu hasil dari perundingan tersebut, Dipati Parbo ditangkap dan kemudian diasingkan 25 tahun di Ternate. Pada tahun 1927, setelah Kerinci aman, para kepala mendapo di Kerinci membuat permohonan kepada Belanda agar Dipati Parbo dibebaskan. Dipati Parbo pun kembali ke Kerinci dan mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1929. Dipati Parbo pun dimakamkan di Dusun Lolo, tepatnya di pemakaman keluarga. Andai mimpiku nyata, berat juga hidup di zaman itu. Orang-orang hanya berjuang untuk hidup dan kemerdekaan. Tidak memiliki keamanan, tidak memikirkan sekolah dan bermain. Harusnya aku bersyukur dan berterima kasih atas perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan. Tetapi, apa yang aku lakukan? Aku saja tadi bolos sekolah karena tidak mengerjakan PR dan tidak ingin mengikuti pelajaran selanjutnya karena membosankan. Andai tidak hujan, aku tadi sudah pergi ke warnet untuk bermain game bersama teman-teman lainnya. Arham merasa bersalah kepada para pejuang dan merasa bersalah pada dirinya. Besok aku harus belajar dengan benar. Sebagai rasa terima kasihku kepada para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Hal tersebut juga dilakukan Arham sebagai bentuk perjuangannya di masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan. Ia akan kembali belajar dengan giat agar tidak dibodohi oleh penjajahan di zaman sekarang. Sudahkah kamu memahami video tersebut dengan baik? Selanjutnya, kerjakanlah tugas berikut ini. Yang pertama, apa saja latar belakang sejarah yang terdapat dalam cerpen digital tersebut? Kemudian, buatlah cerpen digital sejenis bersama teman sekelompokmu dengan tema pahlawan dari daerah Jambi. Selamat mengerjakan!